Let's go to the land of down. Ini pembuktian juga ya dari Dewa United yang kemarin mendapatkan kekalahan telak 2-0. Dan sekarang mereka harus bangkit nih, seenggaknya mereka menyamakan kedudukan dulu. Dan game ketiga itu udah nasib yang berbicara. Iya. Oke. Dan Dewa sekarang mereka cuma punya single setup ya berarti ya. Kayak hanya akan mengandalkan Tsunami Slam. Kalau mau umpan lebih dekat ke teman-temannya mereka. Tapi follow up-nya kuat Om. Dan ada Badang yang bisa nutupin juga nih kalau ada yang mau nge-backup. Ini malah kalau bisa kita lihat dari para pasukan tim antara Dewa dan juga Liquid yang bisa nge-absorb malah dari tim Dewa. Sorry, dari tim Liquid malah ya. Jadi ya, dapat ini. Banner ya di awal. Dia juga pengen jaga jarak, dia nggak mau kayak game sebelum ini. Bener, kan dibalik game sebelumnya. Iya. Tapi dari Emblem Om. Ya, Emblem assassin ya untuk Matrix, Weapon Master juga ada. Dan Mates lawan basic aman ini untuk kedua mid laner. Wow. Pull yourself together. Untuk Kalea. Kalea ya, sama kan? Wow. Ada Kalea yang bawa Tenacity, ada yang Pull Yourself. Tergantung penggunaan dari Battle Spell juga. Dan lihat arannya. Oh, surprise Aran. Langsung coba untuk melakukan sedikit distraction. Membawa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tapi nampaknya kali ini turret udah habis minion ada first blood. Di tangan dari sosok seorang Ray. Ya, dia coba untuk buying time tadi selama mungkin. Tapi sayangnya memang udah dead end banget sih. 4 orang di sana. Yap. Udah gak bisa kemana-mana juga tadi ya. Apalagi sprint dipakai oleh Aran. Sedangkan terlalu banyak tadi pemain-pemain dari Dewa juga yang sudah mulai membayang-bayangi si Aran. Aduh, tembakan demi tembakan yang terkena Mueza. Ada strike lagi. Oh, tapi lihat di depan sana. Kalau bisa kita menyaksikan. Bot lane-nya agak cukup intens loh. Dan malah yang dominasi dari sosok seorang Q. Makanya. Untuk mungkin karena di awal juga sih. Tapi gue masih menantikan nih setup dari Turtle. Oke, WD mencoba untuk memberikan sedikit drag time. Para pasukan dari tim Liquid belum ada yang melakukan kontes. Tapi tampaknya Fabian gagal. What a retribution dari seorang Ray. Bakal coba dipaksa tim fighter pasukan dari tim Dewa. Mereka kill seorang Ray. Turtle memang didapatkan tapi akan ada 3 poin kill kah. Dengan adanya sosok dari seorang Okta dengan chaos asal terlalu sakit membuat Winnie tumbang. Ditelan bumi dan bahkan seorang Mueza berhasil membuat Flicker. satu. Tsunami Slam terhadap seorang Fabian dan tumbang begitu saja nampaknya. Tanpa ada basa-basi Okta. Jawaban kali ini benar-benar langsung terjawab untuk Omawa. Ya, itu dia ya. Kekuatan Okta dengan Lunox. Pemain yang cukup fleksibel sebenarnya. Tinggal bagaimana menemukan sinergi dengan dia. Bermain seputar dari Okta juga. Oke, tapi kalau misalnya ada satu kelemahan dari Okta nih Om. Dia nggak pakai Purify. Oke, flicker ya. Iya. Bisa ditargetkan memang. Chance-nya bisa ditarget. Dia double or nothing, Ji. Apa? Gue pun Lunox ngerasa kayak Purify itu bukan opsi loh. Karena kalau dia nggak pakai flicker, dia nggak akan ada combo dual ultimate. Memang, dia memang gak ada combo dual ultimate. Tapi kalau ngomongin ke arah Purify, dia memastikan diri kalau dia nggak bakal di take down. Tapi kali ini lihat, damage terlalu sakit dari sosok serang Okta. Aran lari, ada Okta. Ya hampir saya terkena panah tadi barusan. Kalau gue bakal dibalikin. Tapi kalau Purify tetap dia masih bisa, setidaknya itu nggak bang jadi target utama Lim. Oke, Tsunami Slam dari Mueza, depan sana juga seorang WD. Ternyata terlalu sakit, tak bisa dipedut dan Fabian mencoba untuk bermain. Melakukan sedikit buying time. Ngedrag team fight yang dimiliki dari Dewa yang sudah dimenangkan oleh Dewa ini untuk dinetralisir. Ya, belum ada kayak assault juga yang ready memang untuk Okta. Dan Kyo, oke. Corrosion untuk Kyo. Agak sedikit unggul mungkin dari itemnya ya. Tapi BOD untuk first item buat maybe juga nanti sedang dikejar ke sana. Mungkin karena itemnya lebih murah sih Om. Yang bisa dibelikan sama Kyo. Jadi kayak agak sedikit ke delay aja tapi nanti akan tetap jadi juga sih. Ya, dan jangan lupa maybe itu punya shoes ya. Oke, Mueza. Ini bisa menjadi salah satu orang yang cukup menyeramkan. Tapi Widi dia nggak takut juga ya. Berkali-kali dia kebuka boost dan kena damage yang cukup bahaya. Widi masih berani. Dia menang mobilitas soalnya. Iya, menang mobilitas. Tapi para pasukan dari tim Dewa, mereka mencoba untuk melakukan sedikit pengusiran. Tapi Q melakukan responsif untuk para pasukan dari tim Dewa United. Kita bakal lihat di sana penetrasi terlalu sakit. Mundur ke belakang Fabian. Membuat satu buah retribution tapi ternyata nggak berhasil. Dan itu dia crossbow of Thing. Dari seorang Q berhasil dihindari dengan ada Order Billions. Kehilangan satu buah point kill. Nampaknya tidak gentar para pasukan dari tim Dewa. Kali ini mereka nampaknya membuat satu keputusan yang tepat untuk menuju ke arah Turtle terlebih dahulu supaya fight dari sustain team fight jadi lebih panjang. Ore! Mereka apa yang terjadi masih mau lebih dari 2 outbreak dengan on point ini dia Okta tanpa ada Purify. Tidak bisa diselamatkan. Ore dan Rapati kurang terlalu sakit dan Kyo! Yes. Satu
poin kill yang sangat mahal dan shutdown finally didapatkan oleh YesKill. Ya udah gak bisa kabur lagi tadi, pilihan terbaik untuk Okta adalah tuker. Ya tuker. Dan dia masih sempat buat dapat satu ya. Yang memang masih cukup oke juga, tapi terlalu dalam tadi bagi pemain-pemain Dewa juga berusaha untuk melipat gandakan keuntungan mereka. Ini conceal play dari Widi tadi tiba-tiba hadir di bagian belakang. Tapi nggak ada Wave Dragon juga sih. Iya. Jadi nggak ada poin untuk inisiasi lagi. Mungkin kalau ada Wave Dragon ada damage tambahan tuh dari turret. Cukup, ada Aran juga udah ngejar lari tadi. Udah siap. Sementara lihat dari itemnya. Karena Blade of Whisper dong. Ya, Yodi ya. Ya lumayan cepat juga. Nantinya aku pengen ngelihatnya untuk si Suyo ya, karena dia masih belum menuju ke War X-nya, belum selesai. Mungkin ketika ada War X nanti dia akan jauh lebih sustain untuk play. Dan Antivirus untuk Karan lebih bisa menjaga diri untuk di barisan depan juga. Tapi ini untuk kombinasi Okta, kita tahu damage ini sangat cukup sekali sekarang. Widi harus berhati-hati kalau sampai tertangkap, karena dia tidak akan terlalu tebal. Sakit sih. Mau setebal apapun nggak bisa lawan Okta, berat juga Om. Dan juga Aran ini kan anti-Kuras. Ya. Iya, nggak ada magical defense ya. Bener, dia lebih prefer buat nahan damage si Oke, Tsunami Slam surprise! Hampir hilang. Masih ada waktu. Membalikkan kembali ke arah, tapi Puesa balik ke power defensive Okta di depan sana. Dengan adanya order pilihan sudah menghindari damage dari seorang Fabian. Dengan adanya Turtle yang akan muncul. Yang ketiga membuat para pasukan dari tim Liquid ID. Nampaknya dia harus kehilangan sih. Kemungkinan besar dia akan kehilangan Perfect Turtle. Dan bahkan Dewa United memaksimalkan kondisi. Maybe makin lebih jauh dari Coldnya. Tapi Ray akan coba diancang-ancang dan Retribution-nya tidak ada. Para pasukan dari tim Liquid. Mereka dibalikin kembali ke adanya first strike dari Red. Benar-benar mengamankan semua dan ini dia keras Optic. This is Captain Kyo ready to take off. Winning. Satu damage yang instan terus Baby. Gak bisa dibendung sama sekali. Wow, itu dia. Tapi perbandingannya sekarang jadi tetap lebih untung untuk Dewa loh. Ya, Dewa dapetin perfect objektif juga ya. Dan kalau memang di awal Beatrix belum punya item, coverannya ada damage dari Okta, ada Chaos Assault. Iya, jadi berdua. Make sure aja killnya bisa didapetin. Ya, make sure menang kuantitas ya. Hati-hati sama Kyo juga sih. Tapi masih bisa dibalikin loh. Lihat, masih bisa dibalikin. Aran. Dan di depan sana para pasukan dari tim Dewa mereka terdistract dengan dari seorang Aran. Berbeda dengan adanya sosok dari seorang One di tangan dari Maybe ya tadi ya. Yep. Dia yang terprosok dari awal. Kalau ini masih ada chance loh untuk Q. Untuk apa? Kita juga dari One yang terpakai mungkin sebelum-sebelumnya. Kedua tank jalan buat kelihatan. Iya, dia cuma mainin mobilitasnya aja sama basicnya kan. Bener, cuman tadi kalau kita lihat, Kedua tank sudah 2 kali loh mengudara. Udah nyala ya. Sementara untuk di arah mid game, jujur harus lebih gampang. Tsunami Slam-nya kali ini dihindari dengan Purify. Banner Threads juga di depan sana, langsung di following up. Cuma sayangnya, ini dia YesKill. Dia tenang banget pakai Purify ya, tunggu diangkat dulu dari atas. Pastiin dia terbang baru dia Purify. Oke, ngebait Purify juga udah lumayan nilai plus kok. Nilai plus. Dan Fabian udah punya Holy Crystal. Dengan kondisi yang terpuruk kali ini agak lumayan cukup cepat. Dengan tidak adanya sosok dari Tsunami Slam, mereka balik kembali karena ada Fabian. Bertargetkan seorang Red, tapi damage yang terlalu besar tidak bisa dibetul down. Tembakan Devirus Passion. Hanya tembakan peringatan untuk mundur dari tim Liquid sang kuda hitam. Ya, sayangnya sosok dari Tsunami Slam, mereka balik kembali karena ada Fabian. Bertargetkan seorang Red, tapi damage yang terlalu besar tidak tembakan Devirus Passion. Hanya tembakan peringatan untuk mundur para pasukan dari tim Liquid sang kuda hitam. ya, sayangnya Res yang terbang. Jadi untuk setup sekarang di Lord mungkin power dari Dewa agak berkurang ya. Karena mereka butuh satu setupper lagi. Tidak hanya bisa mengendalikan Tsunami Slam. Fabian mendorong lane jauh di bagian top. Dekat dengan Lord juga dan Kyo mendorong bagian bawah. Jadi secara untuk laning management dari tim Liquid ini cukup unggul ya. Terutama untuk di bagian lane jauh, di bawah. Phew! Jangan lupa untuk Battle Limon. Dan gue rasa sekarang ya untuk Dewa United mereka udah boleh kontrol dengan Resnya sih. Yep. Entah kenapa gue ngeliat Res, tugasnya Res ini cuman kalau nggak misalkan nutupin collab damage, ya inisiasi gitu, mau duluan mana ya terserah. Yep. Atau nunggu Moesanya yang setup. Dan langsung aja setup di depan sana dengan seorang YesKill. Tidak ada Purify kembali. Lihat checking boost yang sangat luar biasa bagus untuk para pasukan dari tim Dewa United. Mendengar pelan damage yang terlalu besar dan Puesa tumbang. Itu dia. Mendengar seorang Ray. Mendengar belakang tapi damage yang Wind of Nature. Mencoba untuk menyelamatkan diri tapi kill. Terlalu terburu-buru menggunakan Wind of Nature. Kemudian ke arah belakang untuk seorang Aran adalah sebuah jawaban. Maybe
benar-benar damage-nya besar. Tapi satu hal yang harus Q perhatikan, dia terlalu terburu-buru menggunakan dari Wind of Nature-nya. Oh, tapi pilihan sih sebenarnya Wind of Nature. Karena ada damage dari Octa juga yang bakal bisa menyusul. Jadi Wind of Nature ya cuman hanya akan menyelamatkan dari satu titik, yaitu maybe. Tadi kondisinya sebenarnya Ray sih, lebih ke antisipasi Ray-nya juga. Karena yang dikejar lagi Ray. Iya, dan takut Ray-nya kalau dari Soul Server kan, tiba-tiba nge-burst kan. Tapi yang harus diperhatikan adalah prioritas nih. Sekarang, walaupun dia lagi ngejar Ray, kalau tembakan dari seorang maybe itu belum ke arah dia, kayaknya nggak wise sih gunain Wind of Nature. Ya kan, keunggulan yang signifikan ya. Untuk maybe membalaskan kekalahan dia sebagai one-one juga nih game pertama. Iya, berarti tutornya gagal nih. Belum tahu. Belum tentu dong. Tapi Iya. sekarang yang pasti Lord ada untuk Dewa United. Dan sekarang mereka slow push di bagian bawahnya. Purple bah, udah nggak bisa dia apain lagi. Bahkan sekarang nih, goldnya pun dipegang sama Dewa walaupun nggak sesignifikan game pertama. Iya, tapi lihat Muezanya ya, asisnya banyak banget tuh buat Mueza. Lompat lagi double strike, nope. Ada sedikit tertekan, Res harus hati-hati juga sih. Jangan sampai kalau dia yang maju dan yang di belakangnya belum ready. Kita sering melihat skenario Res tumbang sendirian. Itu tadi kelihatan nggak sih? Tadi kelihatan nggak sih pas Res lagi ngintip ke dalam bus? Harusnya kelihatan, Ada karena dia Widi. mundur. Iya, makanya ada Widi di depan sana. Dan Oke. Lordnya udah di-clear juga. kalau Lord sudah di-clear, ini para pasukan dari tim Dewa, mereka tinggal harus sabar menunggu karena masih ada Super Wave. Udah bottom lane, jadi follow up dengan adanya Beatrix ini akan sangat nikmat. Cuma, satu hal yang mereka harus perhatikan juga, targeting terhadap Favian ini nggak boleh dikesampingkan loh, Mawa. Ya, Favian ya. Karena memang Favian tadi juga dengan Rhythm. Oh, sebentar kok. Oke, Council Gaming, Widi mencari dimanapun, siapapun di depan sana, tapi Widi! dimakan. Kali ini dimakan dengan Sanisa, Yeskiel mengejar belakang, Baby Flicker for defensive, tembakan peringatan. Targeting mereka udah sangat tepat, tapi para pasukan dari tim Dewa berhasil mengantisipasi pergerakan tersebut. Memilih untuk mundur ke arah belakang para pasukan dari tim Dewa, mencari di mana Favian berada, dan nampaknya berhasil pulang. Favian! Dewi Fortuna dengan ketenangan yang sangat tepat berhasil membawanya pulang ke base-nya. Nyaris banget tadi. Udah kelihatan bahkan tinggal Udah kelihatan. Tapi basic attack yang tadi nggak bereaksi juga. Midnya akan langsung dipotong dan bawahnya akan di-follow. Oh, bawahnya akan di following up. Clear minion dari seorang Q di depan sana harusnya sangat cepat. Tapi Wendy stay by position. Belum ada Wave Dragon, apakah penetrate? Oh my God. Terlalu sakit. Mundur ke arah belakang. Lihat Faviannya. Terlalu sakit, gak bisa dibendung dan bahkan tidak ada cross motion dari seorang Q. Sekalipun mendekati ke arah Maybe yang sudah tidak memiliki flicker, Favian masih belum bisa menumbangkan Maybe karena itu dia Rose Gold Meteor Safety. Wow, ini Dewa sangat-sangat unggul ya. Maybe bahkan sudah tidak terbendung lagi. Tapi gue suka targetingnya. Ya, langsung ke Maybe memang benar. Cuman ya, gak bisa kalau hanya mengandalkan Favian yang ya dia tipis di Assassin. Dan nabrak dengan full hero damager untuk Dewa. Lihat betapa cepatnya Lord ini akan diambil juga untuk Dewa. Ya ada Lunok juga soalnya. Oke, langsung penetrate, menuju ke arah depan, menuju ke arah belakang, Yeskiel. Udah ada Purify. Hati-hati, Yeskiel menandakan kalau dirinya udah bisa menjadi target selanjutnya, Lim. Oke. Dan gue ngelihat sekarang 7.000 gold. Ini perbedaan gold yang memang nggak separah dari game pertama. Cuma masih di menit 13 loh. Pressure dari Dewa ini nggak bakal berhenti. Ya, setuju. Dan mereka banyak insurance ya. Siapa yang ditangkap nanti dengan Mueza itu pasti bakal bisa tumbang juga. Belum lagi Mueza, ini fleeting time dari tadi. Iya, itu dia sih. Ya, Dominance Ice untuk Mueza. Itu nyebelin banget sih, Om. Dibilang udah ulti, bisa tiba-tiba. Udah ulti, udah. Udah Ada ulti, lagi. ada lagi. Nah, udah trust issue akhirnya kan. Dan ini enak banget untuk Dewa United karena gue rasa makan depan pun ayo gitu loh. Semua yang ditangkap ini hilang langsung. Iya, orang Darkening plus Bennett gimana ya? Ini udah mimpi buruk sih. Siapapun yang keangkat kayak udah cuma bisa pasrah. Kecuali punya Immortal lah. Itu Iya. satu-satunya harapan. Dan sekarang high ground defender yang dimiliki dari tim Liquid. Kali ini agak cukup minus. Jadi bisa dibilang mereka agak harus lebih cepat menyelesaikan satu momentum mereka. Tapi dibalik itu semua Mueza berhasil mendapatkan satu buah Favian tapi mundur ke arah belakang itu semua jawaban mereka kehilangan satu dari seorang Mueza. Aktif dari Sky Vision dimiliki dari seorang Yeskiel. Membalaskan kembali yang dimiliki para pasukan dari tim United Red. Masuk terlebih dalam dan pakai Wendy. Gagal dan disis. Kapten Kyo ready to take off. Yang damage-nya masih belum maksimal. Masih bisa di defense. Tapi korbannya ada 2 nyawa dari Dewa United Gold. Yang tadinya gue pikir bakal ketarik ternyata nggak goyang Om. Oke, ada Res dan Mueza ya yang harus tumbang. 2 lini depan lah bisa dibilang untuk Dewa juga.
Dan so far tim Liquid mereka masih bisa bertahan. Dan ini harus hati-hati loh. Kalau kita melihat Dewa, mereka nabrak seperti tadi dan lagi ada crossbow of tank yang kebuka. Late gamenya ini bisa dipegang dengan si Kyo nanti. Iya, ketika damage sudah cukup ya. Yep. Karena kan damage dia belum cukup kan, masih kurang 1 lah. Satu item lagi dan Satu itu item. terpaksa Rose Gold. Rose Gold yang damage-nya nggak gede sebenarnya. Mungkin kalau penetrasi udah ada di Malefic Gun, satunya lagi Windtalker. Oke. Attack speed atau Atau BOD? Tapi satu hal juga yang mereka harus tahu kalau YSKL kali ini benar-benar cukup menyakitkan karena Skepticism-nya aktif. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Dewa memasang mundur ke arah belakangnya. Purify berhasil ke-trigger. Para pasukan dari tim Dewa mereka dibalik kembali ke crossbow of tank. This is Captain Kyo ready to take off. Ternyata mundur ke arah belakang. Menuju ke arah seorang Maybe. Target utama mereka dan Duel of Dragon Maybe tercatat. Ini bencana menit ke-15. Mereka langsung fokus menuju ke arah mid lane. Membuat para pasukan dari tim Dewa memastikan mereka tidak boleh ada yang maju lebih dalam lagi. Dan satu sosok Q diperintahkan untuk turun melakukan defense terhadap base mereka. tapi hati-hati ya. Bukan berarti gak ada damage. Masih ada Okta. Okta juga nih second striker yang sangat-sangat bisa nih ngedeal damage dengan item-item yang udah jadi juga. Dan kita melihat dari Lord yang mungkin bisa di setup tanpa adanya Favian. Apakah tim Liquid masih berani? Ya ini cuma pancingan sama buat Lord-nya ya. Dan aku lebih concern ya itu tadi. Crossbow of tank yang selalu bisa mengudara. Dan kita melihat hal tersebut terjadi berulang kali. Res punya Winter Crown. Tapi buat yang lainnya mungkin yang tidak punya Winter Crown nih. Yang bisa menjadi target demi target untuk Kyo. Mentalnya ke Okta lagi ya. Kalau dari tadi mentalnya nggak ke Okta enak tuh. Dapat ya pasti ya. Dapat pasti damage-nya Om. Mau nggak mau harus buka order Brilliant sih. Aha. Dan itu ngebuang soft skill banget. Ketika dia lagi darkening, dia nggak bisa langsung buka order Brilliant juga. Oke. Pilihan ya berarti nanti buat Okta. Itu dia bawahnya pun lumayan bagus nih. Dewa, mereka bisa setup ke arah Lord. Iya, mereka bisa setup apalagi kalau ngomongin ke arah sosok Res ini bisa lakuin zoning out sih abis ini Om. Oke, Aran juga punya Winter Crown. Bakal bisa nge-up shop dulu beberapa damage sebelum menggunakan Winter Crown. Favian harus punya juga sih. Oh, takutnya Oktanya nih yang di-trigger dengan Aran. Oke, WD. Council Gaming telah disiapkan. Wesa menjadi target utama dan di depan sana crossbow tank. Langsung berhasil mendapatkan Wesa menuju ke arah belakang. Ray menjadi target utama bersama dengan seorang Maybe. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi Favian. This is time dan ketangkap begitu saja. Res. What a play from Res. Sangat baik sekali. Satu tembok first break-nya berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka ter-shutdown. Dan kali ini mereka mendapatkan Lord tanpa ada WD. Tanpa ada Aran, tanpa ada Favian. Mampukah mereka bertahan? Mau ada juga Lim. Masih dicoba sih harusnya. 3 melawan 2. Respawn time dari Widdy memang sebentar lagi. Tapi mereka akan kasih pressure di depan base dari tim Liquid ID. Ya, ini masih bisa defense pasti ya, karena respon untuk pemain-pemain tim Liquid juga. Lihat bagaimana respon dari Dewa akan menunggu juga Lordnya berjalan yang berarti full untuk tim bagi tim Liquid ID. Favian menurut gue juga harus bisa pakai Winter Crown sih. Gue lebih ke Immortal mungkin sih ya. Semua immortal aja ya. Karena kalau Winter Crown dia nggak bisa gerak juga. Jatuhnya akan ditungguin aja. Cuma initiate ke arah Moeza, gue suka sih tadi decision yang dilakukan Widdy. Sebelum dia di-initiate lah duluan. Dan itu bagus banget loh Lin menurut gue. Iya itu makanya gue suka, tapi Lord sekarang udah mulai masuk. Oke, lihat dari sosok YSKL bakal coba ditendang dari arah belakang dan langsung mendapatkan satu bang trans Widdy. Hilang begitu saja finish kayak di dua tempat berbeda. Tetot kembali dan bahkan ini bencana. Tidak ada jawaban untuk bisa mempertahankan game kedua dan Dewa akhirnya mendapatkan game kedua dan